pada sudut toe. Di sini saya mengerjakan proses sporing ini ditemani oleh mekanik Mas Sutris. Mas Sutris ini udah sangat lama bekerja di sporing balancing. Beliau diposisikan di atas untuk membelok-belokkan roda. Kemudian saya di bawah menyetel sudut toe pada kendaraan ini. Setelah dirasa sudah lurus atau sudah sesuai dengan spesifikasi melalui penyetelan tadi, pada layar monitor target roda itu menunjukkan angka 0 atau maksimal 0,03. Apabila lebih, perlukan pastikan di layar monitor menunjukkan warna hijau kanan kirinya. Setelah dirasa cukup untuk melakukan sporing dan hasilnya sesuai yang diinginkan, maka cetak hasil sporing melalui layar monitor. Tekan di kolom ketiga pada tengah-tengah monitor. Cetak dan melalui printer nanti keluar hasilnya. Setelah dicetak, proses selanjutnya adalah melepas bagian-bagian atau alat-alat yang dipasang tadi, seperti tabel dilepas dan dipasangkan ke alat sporing sesuai urutannya. Lalu pasang pin pada tabel kembali agar pada saat proses penurunan lift tidak terjadi mobil mundur sendiri ataupun posisi lift miring agar mobil tidak jatuh ke lantai. Kapan waktu yang tepat untuk sporing? Melakukan sporing penyetelan roda secara rutin sangat penting untuk menjaga performa dan keselamatan kendaraan. Berikut adalah beberapa indikasi dan waktu yang tepat untuk melakukan sporing. Pertama, setiap 10.000 km hingga 12.000 km, sebaiknya sporing dilakukan setiap jarak 10.000 km hingga 12.000 km atau setiap 6 bulan sekali, tergantung mana yang lebih dulu tercapai. Kedua, setelah penggantian ban. Setiap kali Anda mengganti ban dengan yang baru, lakukan sporing untuk memastikan ban baru sejajar dengan benar. Ketiga, setelah melakukan perbaikan pada suspensi atau kemudi. Jika ada komponen suspensi atau kemudi yang diperbaiki atau diganti, lakukan sporing untuk memastikan semua komponen bekerja dengan benar dan tidak menyebabkan ketidaksejajaran roda. Keempat, jika kendaraan mengalami tabrakan atau kecelakaan. Setelah kecelakaan, meskipun kecil, sporing diperlukan untuk memastikan tidak ada perubahan pada sudut-sudut roda yang bisa mempengaruhi performa dan keselamatan kendaraan. Jika merasakan gejala ketidaksejajaran, mobil menarik ke satu sisi. Jika mobil cenderung bergerak ke satu sisi meskipun setir lurus, ini tanda bahwa roda tidak sejajar. Setir tidak lurus saat jalan lurus. Jika setir tidak berada di posisi lurus saat mobil berjalan lurus, ini juga tanda bahwa sporing diperlukan. Keausan ban tidak merata. Jika Anda melihat ban aus secara tidak merata, ini tanda bahwa roda tidak sejajar. Getaran pada setir. Getaran yang tidak biasa pada setir bisa menjadi indikasi bahwa sporing perlu dilakukan. 6. Setelah melalui jalan yang buruk. Jika sering melewati jalan yang rusak, berlubang atau berbatu, lebih baik melakukan sporing lebih sering karena kondisi jalan yang buruk dapat menyebabkan ketidaksejajaran roda lebih cepat. Dengan memperhatikan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi dan melakukan sporing secara rutin, Anda dapat memastikan bahwa kendaraan Anda tetap aman, nyaman, dan efisiensi untuk dikendarai. Kan posisi turun pada kontrol hidrolik. Tekan turun pada
tombolnya, tekan turun, pastikan di bawah lift sudah bersih, tidak ada alat-alat atau kunci yang dipakai untuk penyetelan tadi, agar tidak terganjal. Cermati lift agar apabila ngunci, jadi tidak sampai kecelakaan ataupun mobil jatuh dan sebagainya. Setelah selesai, selanjutnya adalah memberikan hasil spuring ke konsumen dan menjelaskan apa-apa saja yang perlu dilakukan setelah pengecekan spuring. Misalnya ada kerusakan pada chamber, pada sudut caster, atau perlu dilakukan penggantian part yang kedepannya. Terus setelah dilakukan ini adalah melakukan tes di jalan. Pada saat dites di jalan itu menggunakan insting atau naluri mekanik pada penyetelan, disesuaikan lagi sesuai kebutuhan pengemudi. Biasanya walaupun menggunakan alat spuring, masih ada kekurangan sedikit seperti agak banting setirnya, terus masih agak getar, mungkin melalui penyetelan pada rek setir. Itu bisa dilakukan servis ringan pada proses tes di jalan. Selanjutnya, apabila proses tes di jalan raya udah selesai, maka selanjutnya adalah proses memberikan kunci pada pengendara atau pemilik kendaraan bahwasanya mobil telah selesai melakukan spuring dengan benar.